Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Pak Iman pada pembelajaran sejarah Indonesia. Sebagai negara, ternyata peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia perlu diperhitungkan loh. Nggak percaya? Coba kita ikuti kisah Indonesia dalam misi perdamaian berikut ini. Selain ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kamu tahu nggak kalau ternyata ada juga tokoh-tokoh yang membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara lain. Mereka tergabung dalam kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal muncul pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir, sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Force atau UNEF. Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF. Indonesia telah mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26-C2 menurut data Kementerian Luar Negeri. Pada Senin 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personil TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Nah, kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personil TNI dan Polri. Selanjutnya ada deklarasi Juanda. Pelajar hebat, coba deh kamu ingat pelajaran geografi tentang laut teritorial. Ternyata ketentuan luas laut teritorial itu berasal dari Indonesia, tepatnya lewat deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan Zinin Maritim Kringen Ordonantie atau Ordonasi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Nah, kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Rugi dong kita. Akhirnya, melalui deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut. Diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang diadakan oleh PBB. Nah, deklarasi Juanda baru dapat diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay atau Jamaika pada tahun 1982. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya pada 16 November 1994 disetujui oleh 60 negara. Dan dengan demikian hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Indonesia harus berterima kasih kepada Profesor Dr. Mukhtar Kusumat Maja dan Profesor Dr. Hasim Jalal yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut
yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Berkat mereka, kedaulatan wilayah laut Indonesia bisa diakui. Nah, pelajar hebat, bagaimana kamu sudah tahu kan peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mau belajar dan menonton video ini. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.